Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah limpah nikmatnya diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat perjuangan dengan bulan Ramadan. Dan semoga apa yang telah kita lakukan selama ini diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya akan melanjutkan kembali bahasan hadis yang kemarin tentang sabar. Kemudian setelah kita bacakan bahwa at-tahuru satrul iman, bahwa suci itu adalah separuh dari iman. Walhamdulillah tamla'un mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wasubhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah keduanya itu atau jadi rangkaian satu itu memenuhi langit-langit dan bumi. Washolatu nur, sholat itu sebagai cahaya. Wasodaqatul burhan, dan sedekah itu sebagai bukti tanda keimanan. Wasabru dia, dan sabar itu adalah cahaya atau sinar. Wal Qur'an hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an itu sebagai hujjah, pembela untukmu atau penuntut untukmu. Kullun nas yabdu fabai'u nafsahu, dan semua manusia itu di pagi-pagi mereka telah menjual dirinya. Dia menjual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan. Famu'tiquha au mu'tiquha, maka ada yang lalu memerdekakan, artinya dengan ketaatan itu dia terbebas dari neraka, siksa neraka, ancaman siksa neraka, atau ada pula yang terbinasakan. Jamaah rahimahullah, sampai sudah kita sampaikan sampai tentang sedekah itu sebagai bukti atau burhan. Karena untuk mengeluarkan sebagian harta yang memang dalam harta setiap kita miliki itu belum semuanya menjadi hak kita. Ada bagian kecil itu ada hak-hak orang lain yang harus diberikan. Maka ketika orang itu bersedekah, berarti dia mengikhlaskan mengurangi hartanya untuk kebaikan, dan itu tidak mudah. Karena banyak orang itu kalau punya harta ya itu tambah akeh, orang dikurangi. Karena sebagian besar manusia itu mereka awal untuk mengeluarkan hartanya secara sukarela, apalagi biasanya mereka mau mengeluarkan harta kalau ada pamrihnya. Aku mengeluarkan sekian juta, nih aku ada iming-iming atau keinginan untuk bisa balik lebih dari itu. Bukan seperti itu. Kemudian sabar adalah dia nur, cahaya, sedangkan dia itu cahaya yang memancarkan panas, menyengat seperti matahari. Mengapa sabar dikaitkan dengan dia bercahaya atau mengeluarkan panas? Karena sabar itu tidak ringan, tidak mudah, tapi sabar itu berat, yang kadang-kadang memang terasa panas dan membutuhkan perjuangan batin untuk sabar itu supaya kuat. Kalau nggak kuat ya malah muni-muni sabar, semua yang ngomong sabar dia
ngalami kayak aku gitu ya. Malah seperti itu kadang-kadang. Jadi ada orang menasihati ketika ada temannya yang tertimpa musibah, sabar gitu ya, diikhlaskan karena Allah sanggup silu gitu. Supaya kamu naik derajatnya dan supaya dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Malah dia tidak mau menerima, malah mengata-ngatai gitu. Sabar-sabar gitu ya. Coba kamu yang mengalami sendiri. Dan sabar itu adalah asabru inda sodmatil ula. Yang dimana sabar itu adalah ketika gebrakan pertama itu. Misalnya kita jatuh dari motor gitu ya. Nah ketika jatuh dari motor itulah kita bisa enggak sabar. Cirinya sabar adalah alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bisa mengucap istirja namanya. Bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Al-Quran itu adalah pembela untukmu yang bisa menyelamatkanmu. Jadi orang-orang yang belajar Al-Quran ya, dari segi bacaan, kemudian maksud makna yang terkandung dalam ayat, dan terutama lagi kemudian diamalkan. Nah ini, jadi yang kemudian adalah diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena ketika Aisyah ditanya oleh salah seorang sahabat, ketika itu sepeninggal Nabi ya, bagaimana akhlaknya Nabi itu? Maka Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya Nabi itu adalah seperti Quran berjalan ya, sebagai pelaksana atau pengamal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Quran sebagai hujah untuk membelamu? Karena ketika orang mau mempelajari Al-Quran dan mentadaburi kemudian mengamalkan, maka nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafi'an li ashabi, memberi syafaat bagi orang-orang yang ahli Al-Quran. Maka Nabi mengatakan Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena nanti di akhirat Al-Quran kamu tidak datang sebagai memberi syafaat di hari kiamat. Maka rugi kalau kita selama hidup ini bahkan sampai puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun kok rugi sama Quran, harus sangat-sangat rugi. Karena kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, terus dari mana nanti kita dapat syafaat dari Al-Quran? Ya belajarlah. Tidak ada kata terlambat. Sehingga dengan Al-Quran yang kita ketahui, kita amalkan, itu bisa mengangkat derajat kita dan bahkan mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Sebaliknya ketika orang sudah tahu Al-Quran tapi dia malah melanggar aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran, justru nanti dia akan dituntut dengan Al-Quran yang telah dia pahami. Dan sehingga dia akan diseret ke dalam siksa neraka. Karena dia paham. Maka juga kasihan juga atau hati-hati bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi jangan hanya sekedar bangga hafal Al-Quran, itu baru permulaan. Jadi seharusnya adalah bagaimana melaksanakan Al-Quran. Jamaah rahimahullah. Jadi jadi waktu-waktu yang tersisa dan di umur kita, saya lupakan untuk bagiannya untuk mempelajari Al-Quran. Nah, itu nanti akan bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Demikian mungkin tambahan, masih ada rangkaian yang tersisa dan kalau kapan-kapan kita sambung kembali. Dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridha'a wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.